Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Arif Hakim dari kelas TT4 gabungan 1, mata kuliah manajemen telekomunikasi dan digital transformasi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membuat analisis perusahaan dari PT yang bernama Mitratel atau di nama panjangnya adalah PT dan Mitra Telekomunikasi. Mitratel ini merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia Group. Oke, sejarah singkat, PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel merupakan anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia infrastruktur telekomunikasi. Isu utama dari Mitratel adalah menyediakan menara BTS untuk provider. Nah, untuk Mitratel sendiri, mereka memulai bisnisnya pada tahun 2008 dan memiliki 28.000 menara yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Oke, ada visi dari Mitratel yaitu menjadi leader dan provider terbaik dalam penyediaan infrastruktur dan telekomunikasi di Asia Tenggara. Lalu untuk misinya sendiri yaitu memberikan layanan infrastruktur solution yang prima dan harga yang kompetitif. Lalu selanjutnya adalah menciptakan value bagi stakeholders. Oke, ini ada beberapa jenis dari bisnis Mitratel. Untuk bisnis core-nya sendiri ada 4 selain bisnis towernya. Yang pertama ada macro tower atau tower yang besar, ada micro tower atau tower dengan ketinggian kurang dari 30 meter. Lalu ada colocation, yaitu colocation itu tower yang ditaruh di beberapa tempat seperti bangunan ataupun sebagainya. Lalu ada reseller yaitu meminjamkan untuk pihak ketiga untuk meminjamkannya lagi. Lalu ada bisnis selain tower yaitu ada project solution, managed service, dan digital service. Oke, lalu selanjutnya peluang dan ancaman yang dialami perusahaan yaitu yang pertama untuk peluangnya sendiri, Indonesia merupakan negara dengan pengguna smartphone sebanyak 190 juta. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki banyak wilayah terpencil dan belum tersentuh dengan sinyal telepon. Lalu selanjutnya adalah penetrasi teknologi 5G yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya Indonesia mengalami dunia digitalisasi yang mulai merambah ke desa-desa. Terus selanjutnya ada pengguna IoT yang sedang berkembang. Terus selanjutnya COVID-19 membuat semuanya WiFi, jadi industri telekomunikasi dianggap lebih aman. Terus selanjutnya ada spektrum yang digunakan 2100, 1800, dan 2300 yang dimana membutuhkan banyak set atau lokasi untuk menjangkau suatu wilayahnya. Lalu selanjutnya tentunya ada ancaman dari perusahaan ini yang akan dihadapi yaitu harga sewa tanah atau lokasi yang tinggi. Lalu aturan dari pemerintah yang sewaktu-waktu bisa berubah tiba-tiba. Selanjutnya ada belum adanya operator baru untuk memiliki jaringan sendiri. Selanjutnya ada perlawanan dari masyarakat yang tempat yang pada saat ini membangun tower. Selanjutnya ada teknologi baru yang nantinya akan membuat kualitas akan berkurang. Selanjutnya ada perizinan tower yang rumit. Lalu ini saya membuat external factor evaluation atau FM matrixnya dengan total untuk opportunity 2,705. Untuk strata sendiri ada untuk totalnya 0,075 sehingga dengan totalnya ada 3078. Oke, selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan juga yang dialami oleh perusahaan Mitratel. Yang pertama untuk kekuatan sendiri, Mitratel sendiri merupakan pemilik tower dengan tower yang terbanyak di Indonesia. Selanjutnya, Mitratel yang seperti kita tahu merupakan anak perusahaan dari Telkom Group yang sudah memiliki IPO sehingga nanti dana untuk pengembangannya akan dirasa lebih mudah. Selanjutnya ada sudah memiliki pelanggan tetap yaitu operator besar. Selanjutnya, mayoritas sudah memiliki jaringan khusus IoT pada setiap BTS-nya atau biasanya LoRa. Selanjutnya memiliki SDM yang mumpuni untuk perawatan inventaris internal dan juga bisa digunakan untuk nantinya pihak ketiga. Mungkin nanti ada operator yang memiliki tower sendiri, nanti Mitratel bisa membantu untuk perawatannya. Terus selanjutnya bisa membangun kebutuhan sendiri. Selanjutnya ada kelemahan yang dimiliki oleh Mitratel. Yang pertama adalah biaya yang besar untuk membangun sebuah BTS yang berkisar 800 sampai 1 miliar. Selanjutnya perawatan atau maintenance yang butuh biaya besar karena Mitratel memiliki tower yang banyak. Selanjutnya untuk memasang di daerah terpencil akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena sumber listrik atau biayanya akan lebih banyak dibutuhkannya. Selanjutnya aturan mengenai umur dari tower sendiri maksimal 30 tahun menjadi 20 tahun. Berikut untuk informaticsnya dari kekuatannya saya memberikan skor totalnya 2,555, untuk di kelemahannya sendiri 1,2 sehingga totalnya 3.775. Selanjutnya ini untuk internal external matrix untuk arah strategi
internal, external, high and strong, lebih ke kiri kanan. Jadi maaf, maksudnya kiri dan juga ke atas. Ini ada internal matrix sama. Selanjutnya ini the SEO strategiesnya, ini SEO strategis yang sudah saya buat. Oke. Nah, untuk SEO strategisnya sendiri yang saya buat yaitu yang pertama untuk SEO strategi saya melakukan penetrasi ke negara lainnya, melakukan kerjasama dengan penyedia jasa IoT, melakukan perjajakan penyedia infrastruktur, dan melakukan merger juga ke perusahaannya. Lalu untuk strategi lagi, melebarkan bisnis dengan membuat tower-tower di kapal, lalu selanjutnya membuat kontrak atau supplier yang berisikan bahwa mereka akan membeli barang dari perusahaan tersebut, jadi sehingga diharapkan akan lebih murah. Lalu strategi yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai IoT di desa-desa. Lalu W4 sendiri membuat tower-tower di bangunan. Lalu untuk strategisnya lagi, strength threats, melakukan negosiasi dengan penduduk mengenai harga sewa tanah dan memberikan kompensasi yang sewajarnya. Lalu selanjutnya melakukan penyuluhan apa manfaat BTS bagi jaringan telekomunikasi. Selanjutnya mendorong operator untuk menambah jaringan seluruhannya. Ya, selanjutnya akan lobby dengan pemerintah untuk buat strateginya sendiri, yaitu mau kerjasama dengan pemerintahan mengenai desa internet sehingga dibutuhkan infrastruktur dan BTS. Selanjutnya mencari sumber dana lagi jika dibutuhkan. Selanjutnya mengenai riset memiliki BTS di awan dan untuk daerah terpencil. Jadi ini pun akan membangun citra bahwa Mitra penuh dengan inovasi dan juga nanti inovasinya juga bisa menjadi sumber penghasilan. Selanjutnya atau yang keempat adalah memakai strategi program BTS, karena yang kita tahu nanti BTS-nya mungkin ada teknologi masa depan, nanti kebutuhan BTS akan berkurang. Oke, ini penetapan strategi perusahaannya. Jadi untuk strategi yang saya buat untuk SEO strategisnya sendiri itu membuat ekspansi bisnis ke luar negeri dan menambah setiap jaringan IoT di setiap towernya. Untuk WO strategisnya sendiri, saya mengambil strategi bahwa membuat jaringan di kapal dan juga memperkenalkan IoT di desa-desa untuk menunjang bisnis-bisnis mereka, karena desa-desa sudah mengalami ke dunia digitalisasi. Jadi untuk strategisnya sendiri, saya membuat strategi yaitu memberikan harga yang pas sebagai pembelian dan juga penyewaan lahan dan memperluas jaringannya. Lalu untuk strategi sendiri yang terakhir, itu melakukan pemetaan tempat-tempat saja bagi BTS. Jadi nanti sekiranya ketika ada teknologi baru, jadi internet tidak akan terlalu gonjang-ganjing. Lalu ini bisnis model canvas yang saya buat, berikut bisa dilihat. Oke, untuk selanjutnya lagi iterasi 1. Nah, di sini saya membuat inovasi, yaitu yang pertama adalah membuat riset atau inovasi seperti BTS atau kapal pada kapal ataupun balon seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk key proportionnya sendiri yang saya tambahkan yaitu pelayanan satu atap. Kenapa pelayanan satu atap? Karena agar customer itu bisa lebih mudah lagi untuk menjangkau apa yang mereka butuhkan, jadi tidak harus ke sana kemari. Sebenarnya sudah ada yang ini sebenarnya ada. Jadi ide saya adalah memerge Telkom Infra dengan Telkom Mitratel. Jadi diharapkan nanti akan menjadi merger yang besar. Jadi One Stop Solution Telkom Infra sendiri sebenarnya bergerak dalam bidang informasi pembuatan layanan atau pembuatan jaringan yang data center seperti itu. Jadi nantinya bisa One Stop Solution yang besar. Lalu selanjutnya ini dari hasil automatic yang dibuat dan analisis BMC telah dibuktikan bahwa ada beberapa hal yang dapat diinovasi seperti membuat tower jalan, karena Indonesia merupakan negara maritim dengan laut yang luas. Lalu selanjutnya membuat riset mengenai tower di udara atau LUN, sehingga bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Yang selanjutnya ada merger dengan Telkom Infra, yang tadi sudah saya sebut sebelumnya. Oke, mungkin segini saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.